Mobil tentara Israel diserang di dekat desa Palestina. Kendaraan militer milik Israel, Devon Voss, menjadi sasaran tembakan di kawasan tepi barat. Penembakan lebih dari satu peluru menurut laporan The Time of Israel. Serangan itu terjadi pada Sabtu malam kemarin waktu setempat. Insiden terjadi di jalanan antara pemukiman Yitzhar dan sebuah pos penjaga di dekat desa Tel Palestina. Kendaraan yang diserang itu membuat sejumlah tentara Israel, namun tidak ada yang terluka dalam serangan itu. Pelaku dari Palestina yang membawa senjata api itu kabur dari TKP. Pasukan IDF kini memeriksa area tersebut. Detail tambahan akan diumumkan, ujar pernyataan militer. Pada Selasa lalu penembakan terjadi kepada pos militer di antara pemukiman dari Itamar dan Elon Moreh di wilayah timur laut tepi barat. Tidak ada korban jiwa dalam penembakan di pos militer tersebut. Pelaku penembakan juga berhasil melarikan diri ke arah kota Nablus. Joe Biden ngamuk, Amerika Serikat tolak keras perluasan pemukiman Israel di wilayah Palestina. Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki telah mencapai titik kritis. Pernyataan disampaikan dalam pertemuan bulanan terkait konflik Israel-Palestina pada Selasa 7 Desember 2021. Ketidaksetujuan Amerika Serikat terhadap perluasan pemukiman telah berlangsung beberapa dekade, kata Thomas Greenfield. Ini bukan hal baru bagi kami, tetapi praktik tersebut telah mencapai titik kritis dan sekarang bahkan merusak langsungan solusi dua negara yang dirundingkan, ujar pejabat berusia 69 tahun tersebut. Dilansir dari Middle East Monitor pada Kamis 9 Desember 2021, Thomas Greenfield menjelaskan tentang pertemuannya dengan pejabat Palestina dan warga sipil. Ia mengatakan mendengar cerita tentang pemukiman Israel menyerang warga Palestina, menggeledah rumah dan menghancurkan properti di tepi barat. Dan ini adalah masalah yang saya diskusikan secara ekstensif dengan rekan-rekan Israel. Saya diberitahu beberapa banyak keluarga Palestina yang takut digusur dari rumah mereka karena hampir tidak mungkin untuk mendapatkan izin bangunan karena pemukiman berkembang, ucapnya. November lalu, otoritas Israel diketahui mengajukan rencana untuk sekitar 3.000 unit pemukiman di tepi barat yang diduduki. Namun, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan tajam mengkritik mereka dan menolaknya. Mereka, pohon-pohon zaitun, tidak seperti pohon-pohon lainnya. Mereka simbol hubungan antara warga Palestina dan tanah mereka, kata lembaga swadaya masyarakat Miftah seperti dikutip Wafa. Karena pohon itu tahan kekeringan dan tumbuh di bawah kondisi tanah yang buruk, mereka mewakili perlawanan dan ketegaran warga Palestina. Kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina dan harta benda mereka kerap terjadi di tepi barat, namun pelaku jarang didakwa oleh pihak berwenang Israel. Menurut organisasi HAM Israel B'Tselem, kekerasan yang dilakukan pemukim dan kadang warga sipil Israel lainnya terhadap warga Palestina telah lama menjadi bagian dari kehidupan di bawah pendudukan di tepi barat. Tindakan itu mulai dari memblokir jalan, melempari batu ke mobil dan rumah, menyerbu kampung dan lahan pertanian, membakar ladang dan rumpun pohon zaitun, merusak hasil panen hingga menyerang secara fisik, kadang sampai melempar koktail molotov atau menggunakan peluru tajam, kata B'Tselem dalam laman webnya. Mengutip hasil laporan peninjauan kembali selama 10 tahun yang dilakukan organisasi HAM Yesdin dipublikasikan, B'Tselem mengatakan sekitar 85% penyelidikan dalam kasus kekerasan dilakukan pemukim Israel berujung tanpa adanya tindakan. Presentase laporan kepolisian yang dilayangkan warga Palestina
akhirnya berujung pada vonis bersalah hanya sebesar 1,9%. Karena kesia-siaan upaya ini, banyak warga Palestina akhirnya memilih tidak membuat aduan, kata BT Selem. Pemukim ilegal Israel curi alat panen buah zaitun milik warga Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan mencuri peralatan yang digunakan warga Palestina untuk memanen buah zaitun di kota Jalut, Nablus, Senin 20 Oktober. Kepada kantor berita Palestina Wafa, Gazan Douglas yang mengawasi aktivitas pemukiman Israel di bagian utara tepi barat, mengatakan sekelompok pemukim menyelinap ke ladang pertanian Jalut dan mencuri peralatan yang digunakan untuk panen buah zaitun. Para pemukim itu berasal dari pemukiman khusus Yahudi Ahia yang berada tidak jauh dari Jalut. Menurut hukum internasional, pemukim Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. Al Jazeera menyebutkan sekitar 600.000 sampai 750 pemukim Israel tinggal di 250 lebih pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Pasukan Israel di wilayah pendudukan tidak memberikan akses kepada para petani Palestina untuk mendatangi ladang zaitun dengan alasan mereka tidak berkoordinasi dengan militer Israel. Wafa melaporkan para pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga Palestina yang ingin memanen buah zaitun di Nablus. Lebih dari 12 juta pohon zaitun ditanam di 45% area pertanian di tepi barat. Ribuan keluarga Palestina bergantung pada hasil panen buah zaitun sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka. Menurut kantor koordinator urusan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, industri minyak zaitun menopang kehidupan 100.000 keluarga lebih, mencapai seperempat dari pendapatan kotor sektor pertanian di wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel. Tapi bagi warga Palestina, pohon zaitun lebih dari sekedar sumber penghasilan. Pohon itu juga yang menghubungkan mereka dengan tanah mereka.